naik di tamu di multi ya, silakan. Anda panas, aku puas. Sina, syukron. Syukran, ukhti, masya Allah. Tapi dengan perasaan emosi dan malu sebenarnya dia udah akui bahwa tidak ada tertulis di kitab para nabi. Nggak ada. Ya, tidak ada. Nggak ada. Artinya bangkit dari kubur. Artinya. Masolang generasi. Wow, ada penerus. Lanjut sekali lagi Bang Arif. Artinya. Artinya. Masya Allah, ukhti, barakallahu fikum. Allahu Akbar, masya Allah. Sekali lagi Bang Arif. Artinya. Ay, mantap. Tapi nggak pakai shortcut ya Gurunda. Agus, huruf R-nya aku suka. Saya suka koleksi huruf R. Allahu Akbar. Ini yang muncul malah si dongking. Aduh, Si Gabrul. Berarti nggak ada ya? Nggak ada tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di kitab Perjanjian Lama. Berarti yang keluar dari kubur hari ketiga itu siapa? Kan gitu ya. Bubar. Bubar, gulung tikar. Jangan Bang, jangan bubar Bang. Dompet kami terisi dari mana lagi kalau kami bubar? Tapi kalau mau dipikir secara akal sehat ya, mana ada makhluk keluar dari kubur jadi Tuhan? Itu kalau akal sehat nggak main di situ. Kalau Yesus anak Maria beneran yang masuk ke kubur, ketika dia keluar jadi apa Bang Andi? Kalau anaknya Maria nggak dikubur, ulur bayi anak Maria sendiri diangkat kan langsung. Oh enggak, kalau misalnya beneran anak manusia masuk ke kubur, lalu kemudian dia keluar. Jadi hantulah. Oh, gitu ya. Yang namanya dramatik. Ketika Lazarus bangkit dari kubur, dia bercakap-cakap nggak Bang Andi? Enggak, Yesus doang yang ngomong. Oh gitu ya. Oh. Jadi tidak ada di dalam ajaran para nabi terdahulu Tuhan mereka mati ya dan keluar dari kubur, nggak ada ya? Enggak ada. Nggak ada. Biasanya yang keluar dari kubur menurut murid Yesus apa? Ya hantulah, kan dia bilang hantu. Masolang generasi. Murid-murid mengatakan hantu, yang di luar golongan murid mengatakan Tuhan. Cuman huruf itu doang yang dibawa balik. Oh iya. Iya. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Supaya nggak dibilang hantu, supaya dipercayai bahwa dia Yesus makan ikan goreng. Ya. Iya. Ayo Melvin, gimana? Tapi sebenarnya kalau anak kecil ya, anaknya Gabriel ini, anaknya dongking ini, kita edukasi dari kecil ya, hal-hal seperti ini gitu, kita segarkan akalnya. Saya rasa kalau dewasa dia nggak menjadi Kristen. Iyalah. Mana mau menyembah orang yang keluar dari kubur, mana mau. Mana mau. Sekarang begini Bang Andi, janganlah dulu terlalu jauh ke orang lain kan ya. Inilah misalnya saudara yang kita cintailah, kita cinta, menangis, meraung-raung, salto-salto begitu meninggal. Begitu dia keluar dari kubur, datang ke rumah, apa yang kita lakukan? Ya kaget lah, ini nggak masuk akal, ini kaget pasti. Kalau bahasa tiba-tiba dia sementara menangis. Begitu tega cepat kau meninggalkan aku. Guling-guling dia kan. Sakit. belum pilih bagi harta. Bukan Bang Andi, tiba-tiba tok. Selamat malam. Dibukalah pintu itu kan. Masih terbungkus dengan kain kapan berdiri di dalam dingin. Boleh nggak numpang tidur di sini?
Ini apa yang terjadi dengan orang yang tadi yang menangis merong-rong, tiba-tiba memeluknya, menciumnya, menggandengnya Ya masuk atau kabur gimana? lah. Kabur ya pintu belakang. Tapi dia menangis tadi, menangis, mengharapkan kenapa kau cepat sekali pergi. Tiba-tiba dia datang, dingin di bawah, om, banyak semut. Dan juga haus, lapar, boleh nggak minta nasi sedikit aja? Nggak begitu Kenapa? Kok kamu jawabannya. keluar di dalam Dia dingin? bilang gini, Katanya. dia bilang minta dong kunci jawaban. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Gitu. Orang yang paling disayangi katanya sampai dicium-cium bajunya, oh cium celananya, oh sayangku. Tiba-tiba ada di jendela muncul sepotong. Papa, buka pintu, Pak. Apalagi orang lain keluar dari kubur mau dituhankan. Nah, Thomas Solang. Dan pada waktu itu bukan sendiri yang keluar, banyak orang yang keluar terjadi gempa bumi kan. Kurang Waduh. kerjaan. Iya. Kurang kerjaan. Orang Yahudi sudah punya Tuhan. Tuhannya itu Yesaya 5 nomor 16, Maha Suci, Maha Tinggi, kok keluar dari kubur. Aduh, kurang kerjaan aja ini orang. Pulang, balik kanan, gulung tikar. Mikir Gabriel, mikir dia, benar juga ya katanya ya. Kok ada orang keluar dari kubur menjadi Tuhan gitu. Mikir dia. Kemarin sore mengakui si Gabriel. Anaknya bertanya kepada Gabriel, katanya Gurunda, apa benar ya anak Tuhan kita itu manusia? Iya, manusia. Itu Gabriel jawabnya, iya kan Gabriel? Aduh, bukan manusia lagi, makhluk keluar dari kubur. Masolang generasi. Dibukalah miotnya Melvin, si Manung Khalid. Waduh. Ini bukan nganda-nganda loh, tertulis di Bible. Halo. Roma Apanya? 14:9. Tapi kalian berkhotbah itu aku dengar aja dulu. Nah, kalau anda nanya tanya aja. Aduh. Ore, katanya, keman, ayo. Enggak, Ayo, Sugi, Bril, aku maju, mau ayo, Sugi. serius. Bril, Berhenti aku masuk. pengen serius sama lo, Bril. Kira-kira Gimana menurut kamu, ceritanya, bro, gimana? bro, menurut kamu masuk akal nggak sih ada orang pernah mati keluar dari kubur terus menjadi Tuhan? Kira-kira logis nggak tuh? Gimana, bro? Kira-kira logis nggak? Maksudnya tuh logis kak yang keluar dari Ya, yang bisa bangkit dari dicerna kubur akal itu? nggak sih? Iya, bisa dicerna masuk akal Kenapa nggak sih bisa? gitu? Oh, bisa ya. Itulah yang masuk akal. Oh. Kalau Yesus mati gak bangkit ya aku pun mati gak bangkit. Kalau gitu apa hebatnya dia? Begitu. Iyalah. Contohnya nih, mati Ya. Yesus nggak mati gitu-gitu aja. Alah udahlah, ku lempar ke tong sampah Alkitab ini. Kalau sekiranya nggak mati nih terus Berhasil berarti ya. Berhasil Oh, berarti. Memang harus Kayak mana mati dulu ya. Hendy? Coba tanya aja Hendy, apa? Ya, Sekiranya coba sekiranya nih nggak perlu Ya, ya. nggak perlu dipermalukan mati di kubur gitu, langsung diselamatkan terangkat ke langit gitu, bagusan mana? Oh itu gini konsepnya itu biar kuterangkan sedikit boleh ya? Boleh nggak? Kuterangkan Iya, iya, kenapa iya. harus mati? Ah. Jadi Enggak, gini, ada enggak. namanya sebentar dulu. Di kekristenan ada konsepnya itu Allah itu maha kasih satu nih. Tetapi bukan hanya maha kasih, dia juga maha adil. Jadi kasih dan keadilan ini harus sejalan. Kalau gini, apakah Tuhan bisa nggak Tuhan itu tidak perlu mati tapi diampuni dosa manusia? Bisa saja, tetapi dia memiliki kasih, tetapi tidak memiliki keadilan. Dia tidak bertanggung jawab atas Bro, bukan ucapannya. itu pertanyaan saya sebelum kembali ke Banyuma. Ini Begini. doang nih. Kira-kira nih, ini sederhana. Dengerin dulu. Ya. Kamu milih yang mana nih? Sebagai orang yang berakal. Ada orang mati memang dimatikan secara tidak hormat, dipermalukan, dikubur, bangkit menjadi Tuhan. Terus Ya. kemudian ada juga nih langsung diselamatkan tanpa dipermalukan, tanpa disentuh oleh iblis, langsung diselamatkan oleh Tuhan. Kamu pilih yang mana?
Enggak, aku nggak ada punya, nggak perlu memilih situ. Aku terima apa adanya aja. Saya kasih dua alternatif loh tadi, pilih yang mana? Aku nggak punya kuasa memilih. Aku menerima apa yang dikasih Tuhan. Artinya kamu memilih memang harus ada yang mati dikubur bangkit jadi Tuhan gitu ya? Aku memilih apa yang diberikan Tuhan saja. Yang seperti apa? Kalau memang Tuhan memang karyanya harus mati di kayu salib, ya aku terima. Aku terima, memang itu karya Tuhan kok. Kalau aja Bang Nyoma katanya, apa ya, kemauan Tuhan itu. Ya susah diskusi sama orang rusak akal, Bang Andi. Gimana ceritanya? Bukan. Iyalah. Memang begitu. Jadi begini kawan, memang itulah karya Tuhan dari awal mula kejatuhan manusia dalam dosa. Itu fitnah lagi tuh, fitnah ke Adam lagi tuh. Fitnah ke Adam lagi. Adam lagi yang difitnah. Jadi kami ini kuat iman kekristenan kami, nggak akan goyah kami. Bagaimana tidak kuat orang nggak pakai akal? Kuat lah. Coba pakai akal, coba pakai akal. Sekarang ketika Anda mengatakan uji, ada, gini lah, Anda kita uji akal mengatakan dengan akalku. Ayo, adu akal kita yuk. menggunakan kemudian logika mana? Anda menuduh Adam mewariskan dosa. Logika mana itu yang Anda pakai? Ya, mana logika mana? Ya itu kan karya Tuhan. Nah, di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa? Upah dosa adalah maut. Maut Itu kan kata kematian. Paulus. Saya anda tanya Paulus, Tuhan. Emang sekarang kan Paulus sudah jadi Tuhannya? Berarti Paulus nggak laku ya. Kata-kata Paulus nggak laku ya. Tuhan yang kubilang, Tuhan di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa? Coba, di mana Tuhan mengatakan itu? Ada mewariskan dosa, nggak ada spesifik Nggak dikatakan tuh ada ada. mewariskan dosa. Kalian itu memfitnah. Kok Kami tuh memfitnah? dengarkan dulu. Jadi Adam itu keturunannya dan keturunan iblis diputuskan untuk bermusuhan. Nah, pola yang dibangun Kristen adalah memusuhi Adam. Berarti Kristen ini kok jadi kau yang pandai-pandaian ngajari kekristenan? Nah sekarang kalau Anda tidak memusuhi Adam, coba tunjukkan di mana Anda bisa mendapatkan materi Adam itu mewariskan dosa. Coba di mana tuh? Kan sudah dikatakan Tuhan, upah dosa adalah maut. Kan Tuhan sendiri yang ngomong. Di mana itu tertulis? Upah dosa maut itu siapa Tuhanmu yang berkata seperti itu? Tuhan Paulus. Inilah kamu saudara. Dikatakan di dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunan iblis dan keturunan Adam akan bermusuhan. Nah, cerminan yang kau tunjukkan kepada kami umat Islam, kalian itu benci kepada Adam. Berarti kalian ini adalah keturunan siapa? Keturunan Adam apa keturunan iblis? Maumu apa? Ayo. Maumu kami ini keturunan iblis, ya udah nggak apa-apa keturunan iblis. Bukan maumu apa? Cerminan. Nggak masalah Dengar dulu. ya Juma. Kau tuduhkan kami keturunan iblis, ya udah nggak cerminan masalah. yang kau perlihatkan di dalam beragama adalah kebencian kepada Adam. Sedangkan yang membenci Adam itu keturunan iblis. Siapa membenci Adam? Nah, kalau hendak membenci Adam, kenapa kamu fitnah? Kenapa siapa fitnah Adam? Kau yang memfitnah. Sekarang kamu mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa, itu ilmu dari mana? Ya, siapa yang memfitnah Adam? Kok Ya, sekarang kau? kalau tidak fitnah, sekarang kalau Kristen tidak memfitnah Adam, di mana Siapa? Mana dalilnya? ada Kristen memfitnah Di mana Adam? dalilnya Adam mewariskan dosa? Itu dulu selesaikan. Tetapi Kan tetapi, dosa wariskan. tetapi, mana tetapi, mana tetapi. Kalau tidak benci, kalau tidak benci, kalau tidak Oi. benci, Anda bisa menunjukkan mana dalilnya Ada mewariskan dosa itu mana? Ada enggak? Tidak ada. Tapi kalian berani mengatakan Ada mewariskan dosa. Begitu kejam Adam ini sampai dia harus mewariskan dosa kepada keturunannya. Miliaran manusia menanggung dosa karena dia, gitu maksudnya. Gini Juma, kan dia kan makan buah itu kan udah jatuh ke dalam dosa Bimo. Kamu gimana sih? Dia jatuh ke dalam dosa, oke. Ya sudah kan, berarti kan mewariskan dosa kan? Loh, inilah yang saya tanya. Di mana dia mewariskan dosa? Ilmu dari Kan dia mana? makan. Anda Kan setelah sesederhana dia makan itu buah itu, kemudian Anda memfitnah Adam dengan mengatakan Adam itu mewariskan dosa. Dia kan Sesederhana memakan buah. itu. Bisikan Dia sudah- apa yang mempengaruhi Anda? Apa yang mempengaruhi Dia sudah Anda? dilarang. Apa Jangan yang memakan mempengaruhi Anda sampai Anda berani mengatakan Adam mewariskan dosa? Apa yang mempengaruhi Kamu Anda? paham nggak? Dia sudah dilarang. Jangan makan buah di tengah taman itu. Tetapi dimakan. Setelah dimakan, kan Adam kan jatuh ke dalam dosa.
Adamnya jatuh ke dalam dosa. Ya, terus? Dia jatuh ke dalam dosa. Ya, terus? Yang saya pertanyakan, mewariskan dosa kepada keturunannya itu dalilnya mana? Dalilnya mana? Dia kan makan buah di ternak hewan. Kau nggak ngerti. Kalau dia nggak makan buah itu, mungkin manusia tidak berdosa. Kamu paham tidak? Kok pakai mungkin? Kau masih mengatakan mungkin, tapi tuduhanmu sudah kau lancarkan. Itulah bukti bahwa kau itu keturunan setan. Bukan keturunan setan, itu Kejadian kalian. kejadian Kalian yang 3, keturunan dengar, setan. dengar, Yang dengar, tidak dengar, tahu. dengar. Harus dengar Kejadian juga. 3. Saudara, saya kasih dalil ya. Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu setan dengan keturunan perempuan ini, keturunan Adam maksudnya. Kan begitu. Artinya bahwa terjadi silang sengketa antara apa yang Adam kemudian turunkan kepada keturunannya, yaitu kemampuan untuk membedakan baik dan jahat. Kan begitu. Nah, sekarang ketika Tuhan memproklamirkan adanya permusuhan antara manusia dengan setan, Kristen posisinya di mana sekarang ini? Nah, Manusia begini. pro kepada manusia. Sabar dulu. Saya jawab. Pro kepada sabar Saya jawab. dulu Bang. Nanti saya kasih waktu. Iya. Kristen di mana posisinya? Pro kepada setan atau pro kepada Adam? Di saat Kejadian 1 nomor 28, anak Adam, laki perempuan diberkati. Dan juga di dalam kitab Kejadian 5 nomor 2, anak Adam, laki perempuan diberkati. Itu cerminan yang muncul kemudian. Sedangkan Anda tampil mengatakan bahwa Adam itu keturunannya dikutuk. Saya bertanya dong, yang membisikkan Anda bahwa keturunan Adam itu dikutuk sementara Tuhan mengatakan diberkati itu siapa? Jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Nah, ini rekam ini. Nah, berhubungan Zuma mengambil dari kitab Kejadian kan kitabnya orang Kristen, kan? Yahudi. Keturunan Adam Yahudi itu ditempel. adalah orang Kitabnya Yahudi itu Kan begitu. pencuri. Kitabnya dengar Yahudi dulu, itu. dengar. Kau Perbaiki dengar. dulu mulutmu. Tadi kau Rapikan mulutmu ngomong, dulu. aku dengar. Jangan pakai dengar jangan lagu. pakai apa? Kau dengar dulu. Jangan Aduh. pakai nafsu ngoceh aja, iblis. pakai roh aja kau besok Kitab cuma. Kejadian Kau dengar itu dulu orang kitabnya ngomong. orang Yahudi. Cabut dulu. dengar Cabut dulu, dulu. ya? Cabut dengar. dulu. Cabut dulu. Kau Kejadian dengar. itu kitabnya Yahudi. Nah, artinya kau ini anak setan berarti. Orang yang suka dengar. mengklaim punya orang punya dia itu anak Kau setan. dengar dulu. Berhubungan kejadian itu dari Bible, ada juga di Bible. Oh iya, Bible hasil itu- curian. Oke, lanjut. Iya, Bible itu Hasil curian, orang Kristen. udah. Iya, Hmm. ya, terserah. Nah, Ya memang jadi- fakta gitu kok. Apa pula Iya, kau ini? jadi yang keturunan Adam itu adalah yang percaya tentang kejadian, kitab Kejadian. Nah, yang keturunan iblis itu yang nggak percaya tentang kejadian. Ya, contohnya kalian kan begitu. Sekarang pertanyaan saya. Kau itu Sekarang keturunan- pertanyaannya kau itu yang saya. iblis. Pertanyaan Betul, saya, Allah yang pertanyaan saya tadi apa, Bang? Pertanyaan saya tadi apa? Yang iblis Dijawab itu dulu, kalian. dijawab dulu. Pertanyaan saya tadi apa? Dosa waris Adam itu diadakan di Tuhan mana? mengatakan laki perempuan keturunan Adam diberkati. Nah, Anda mengatakan keturunan Adam itu dikutuk karena mewarisi dosa kutuk. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang membisikkan Anda tanpa dalil bahwasanya Adam mewariskan dosa? Silakan. Iblis atau Tuhan? Adam memang mewariskan dosa. Buktinya Tuhan melarang. jangan Saya memakan. tidak minta Anda kemudian berargumentasi. Yang saya tanya, siapa yang membisikkan Anda mengatakan Adam mewariskan dosa? Kalau Tuhan jelas di dalam kitab Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Ini gimana? Ini pura-pura gak ngerti. Saya baca dalilnya ya. Allah memberkati mereka. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu, Bang. Diam dulu, Bang. Jangan bangkitkan amarah saya, Bang. Jangan, beda. Diam, Bang. Ya, diam. Ya. Nanti ku maki kau anak setan. Beda. Kejadian Kau bisa baca? 1 Kejadian 1 nomor 28. Aku baca dulu, Bang. Hey. Bang, aku baca dulu, Bang. Sama Aku beda. baca dulu, Bang. Oh, sama beda kan? Aku baca Ada huruf O di dulu situ. ya. Ada huruf O Allah di situ. memberkati mereka. Nggak ada huruf O. Allah memberkati. Astagfirullahaladzim. Betul-betul ini tabiat setan, anjing, anak lonte, anak babi. Inilah kalau sperma babi yang jadi manusia gini.
Aduh. Kejadian 1 nomor 28. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah, bla 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 dan seterusnya. Nah, di sini yang diperintahkan beranak cucu di sini siapa? Adam dan Hawa diberkati. Kejadian 2, Kejadian 1 28. Kejadian 5 nomor 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Diberkati. Yang dikutuk itu iblis. Yang dikutuk iblis. Kejadian 3. Yang dikutuk iblis. Nah, Anda kemudian datang tuh mengatakan Adam mewariskan kemudian dosa kutuk kepada keturunannya. Kalau di Islam selesai kami, nggak ada itu. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Adam itu diampuni, tidak ada dosa diwariskan kepada keturunan karena dia sudah diampuni. Boleh Nah, kasih dalil Juma? Sekarang saudara mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa. Betul. Di mana Tuhan berfirman Adam mewariskan dosa kepada turunannya? Oke. Itu dalilnya di mana? Silakan. Kejadian 2 Ya. Kejadian 2 ayat 18. Oh, ayat 17 ya. Oke. Ini tentang manusia di Taman Eden nih. Kejadian Ya. 17. Tetapi ini kata Tuhan nih ya, tetapi Tidak baik. buah dari pohon, tetapi buah dari pohon pengetahuan. Kau baca apa? Kau baca dalil berapa itu? Kitab mana? Kejadian 2 ayat 17 ya. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Ini kata Tuhan ini langsung nih. Mati enggak? Oke, sebentar ya, biar kita berpetunjuk sama Enggak kau cuma nyambung lo. lah. Jadi ini ayatnya ya. Biar ku balik lu kameranya nih. Nih. Kejadian 2 ayat 17 nih. Jadi pada saat Adam memakannya, ada kabur pula kameraku nih. Pastilah Adam akan mati. Makanya artinya karena pemberontakan dosa itu Adam dan keturunannya pasti akan mati. Makanya sampai saat ini semua orang pasti mati karena memakan buah pohon kehidupan ini. Oke. Jadi itu kau katakan dosa waris. Ya dosa diwariskanlah yang diwariskan adalah kematian. Itulah warisan. Jadi upah Masya dosa Allah. adalah mati. Yang kematian kita ini cuma adalah upah dosa. Kan Ya. itu. Oke, saya tanggapi boleh? Boleh. Oke. Jadi ketika dikatakan pada hari engkau memakannya, di mana kamu makan pasti kamu mati, kan gitu. Betul. Nah, Adam nggak mati. Kemudian ketika ini dijadikan sebagai dosa waris, itu cuma akal-akalan gereja. Oh, jangan bilang kayak gitu, pantang. Nggak boleh kayak gitu kau bilang ajaran orang lain. Saya bertanggung jawab. Yang apa tanggung Saya jawabmu? katakan itu akal-akalan. Kenapa? Kok jadi kau yang pandai-pandian bilang akal-akalan? Tunggu dulu. Gantian dulu Gabriel. Tunggu dulu, saya belum selesai. Itu akal-akalan. Kenapa? Karena mereka ingin menjual Yesus. Yesus kemudian mati untuk nebus dosa tersebut. Nggak boleh lo Pertanyaannya, bilang ajaran orang akal-akalan. pertanyaannya, kalau bukan akal-akalan, pertanyaannya, apakah ketika Yesus sudah menebus dosa itu manusia sudah nggak mati? Itu dulu. Oh, dia harus warisan itu tetap dijalani. Kematian Berarti itu akal-akalan. Akal-akalan. Tadi katanya Yesus mati untuk menebus manusia dari sekarang dosa yang dibawa Adam dari Ganbi Eden. Apa ada itu? penjelasan. Mati. Nah, ternyata setelah Yesus mati manusia masih bermatian. Akal-akalan.
Kau kan levelmu sampai situ pemahamanmu. Nah, sekarang mana buktinya manusia nggak mati lagi setelah Yesus mati? Oke, mati yang dimaksudkan itu cuma adalah berpisahnya manusia dari Allah. Walah. Di dalam kitabnya orang Yahudi bertaburan dalil. Aku akan menyertai kalian, aku menyertai kalian, aku menyertai kalian, aku menuntun kalian. Kok berpisahnya? Akal-akalan. Musa jadi kau bilang ajaran orang akal-akalan? Musa disuruh sebagai Elohim untuk menjadi pembimbing orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan menyertainya. Tuhan menyertai kok dipisah katanya. Itulah tanda bahwa dipisahkan. Yesus yang mendamaikan. Akal-akalan. Sekarang bebas. Jualan tak laku, produk gagal. Halilintar. Apanya? Adam itu tidak mewariskan dosa. Masalah kematian. Masalah kematian itu karena manusia berada di bumi. Alam semesta ini alam fana, alam biologis. Bukan alam kekal dunia ini. Sementara Adam dicipta untuk di Eden atau untuk di bumi? Itu dulu selesaikan. Baiklah kami menciptakan manusia untuk apa? Menjadi pemimpin di mana? Untuk menaklukkan apa di mana? Di bumi. Berarti Tuhan sudah merancang memang kematian itu. Makanya manusia hidup itu tidak selama-lamanya. Dia hanya hidup 120 tahun saja. Kitab Kejadian 6. Begitu Samuding. Kau itu gagal terus produkmu. Bukan, kau aja menyesatkan. Loh, kok jadi menyesatkan? Sekarang begini, saudara. Kalau Adam tidak makan, tunggu. Adam sebelum dicipta dia dirancang untuk mengisi mana? Mengisi Eden atau mengisi bumi? Kutanya dulu kau. Adam itu ditempatkan di Taman Eden. Untuk mengisi Eden atau untuk mengisi bumi? Oh, untuk penuhilah bumi, beranak cuculah. Bumi. Ya. Memang tujuannya ke bumi. Benar. Dan Eden pun, sekarang sebentar lu kawan, Eden pun kan ada di bumi. Enggak, salah itu. Nanti itu saya jelaskan samamu. Sekarang begini. Sekarang begini. Eden di mana? Eden di mana? Eden di mana? Saya buktikan habis ini saya buktikan kalau Eden itu di bumi. Okay. Sekarang kalau misalnya Adam itu manusia itu tidak ada kematian. Kutanya dulu samamu. Sudah berapa nenek kakekmu yang kupelihara sekarang ini? Kalau nggak ada kematian, iya, berapa sudah kakekmu kau tampung di rumahmu? Cicip. Berapa orang tua renta yang akan kau pelihara di rumahmu? Kutanya dulu kau dari Adam. Kenapa tua renta? Kenapa harus tua renta? Kau lihat orang di bumi ini muda terus gitu maksudku? Itu kan setelah berdosanya ini semua makin tua. Oh, jadi maksud lo manusia itu tidak ada yang keluar dari rahim gitu? Padahal perintahnya beranak cucu. Dengar, beranak cucu. Berarti dia anak dulu, cucu dulu. Berarti ada perkembangan dari kecil, besar sampai ketiadaan. Kalau kau mengatakan bahwa Adam dicipta untuk hidup kekal di bumi, kutanya samamu, sudah berapa buyutmu yang harus kupelihara dari Adam? Nah, itu enggak urusanku, urusan Tuhan. Nah, itulah hebatnya Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang tahu rancanganku, bukan you. Memang Tuhanlah yang maha kuasa. Makanya ngapain kau bikin segala macam aturan? Kita berdosa karena diwariskan. Kenapa kau yang tahu? Tidak ada dalilnya. Kenapa kau tahu sementara tak ada perintah untuk mengetahui kan, seperti itu adanya? Itu kau mengatakan dia mewariskan dosa. Mana dalilnya? Kan di kitab kami tertulis. Mana? Mana dalilnya? Kalau Roma mah bertabrakan dengan firman Tuhan, namanya setan. Kan begitu. Berarti kitab Roma kitab setan ya? Harus bertentangan dengan firman Tuhan kalau setan itu. Harus, wajib. Berarti kitab Roma kitab setan ini. Iya, kalau bukan, sekarang kutanya samamu.
Paulus menerima tulisannya itu dari mana? Kutanya. Iya. Dari mana? Dari roh, Iya. dari Roh Kudus. Di mana dalilnya Paulus menerima dari Roh Kudus? Mana? Ayo. Oh, nggak ada tertulis. Ya. Bikin kesel aja kau. Jadi Loh. jelas itu Paulus itu tidak pernah menerima firman dari Elohim. Catat itu Dari baik-baik. Dari siapa diterimanya 13 buku. Dari Tiga- siapa Paulus menerima firman? Pengakuannya dari sosok yang mengaku Kristus Yesus. Mampus. Oh, iya, berarti Yesus lah itu. Tunggu dulu. Kan dia mengaku Waspadalah Kristus. kepada waspadalah Sebentar, kepada Juma. penyesat. Iya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku Oke. dan berkata akulah Kristus. Iya. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Akulah Yesus Sudah. yang kau Innalillahi aniaya. wa inna ilaihi rajiun. Tergenapi Kau kan? lagi lah Juma. Tergenapi. Kau lagi lah Juma. Kita adulah Tuhanmu sama Tuhanku yuk. Siapa Tuhanmu? Yesus. Dengan Tuhanku? Ya, kita adu yuk. Gak masuk akal. Tuhanmu kau adu dengan Yesus anak Maria, itu baru cocok. Tuhan kau Enggak, diadu sama. Allah Subhanahu wa taala kita adukan Yesus apa lebih hebat. Oke, boleh. Oke, Boleh. Kayak mana ini apanya? Ayo. Apa yang menjadi tolak ukur? Kitabnya Yahudi? Tolak ukurnya. Kitabnya Bukan. Yahudi? Ya harus ada tolak ukur dong. Harus ada tolak ukur. Karena kalau masing-masing menjagokan, pasti kau jagokan Tuhanmu yang keluar dari kubur itu. Dan saya pun demikian. Harus ada tolak ukurnya. Apa yang menjadi tolak ukur? Kitabnya Yahudi dong. Kitab lebih tua dong. Kan begitu. Betul? Udahlah. Kabur aja, kabur. Harus ada. Bukan Harus lagi ada nih lah, koridor. Juma. Apa lagi? Coba dulu kau buat. Kau nggak gini lah. Siapa mati kalau besok kalau Tuhanku yang benar mati kau ya. Kalau Tuhanmu yang benar Kok jadi- mati aku besok ya. Kok jadi kayak begitu? Ayo. Kematian Kalau itu Tuhan- kematian Tuhanmu itu yang saudara. benar, kalau Tuhanmu yang benar adalah Allah pencipta langit dan bumi yang maha kuasa benar-benar. Kalau Tuhanmu yang benar mati aku besok. Ya udah. Kalau terserah Yesus kamu. kalau Yesus yang maha kuasa di surga dan di bumi mati kau besok ya. Sudah pasti enggak. Sudah pasti enggak. Udah pasti enggak. Bagaimana ceritanya Yesus? Aku Setuju dulu kita, tidak yuk. dapat berbuat Ayo. apa-apa dari diriku sendiri. Kita angkat gini Jum, ayo kita angkat sumpah yuk. Ini kau sudah putus asa itu bang. Enggak. Kecewa kau itu Kalau dengan betulnya keadaan Tuhanmu maha Tuhanmu. kuasa kita angkat sumpah di atas omal ini yuk. Allahu Akbar. Udah putus asa dia. Udah putus asa. Kalau gini Juma, Udah kalau putus Tuhan asa Tuhan dia. yang benar mati kau besok. Kalau Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang Udah benar putus mati aku asa besok. dia. Udah putus asa dia. Sampai segitunya dong. Udah putus asa Ayolah. dia. Udah putus asa. Kalau kau yakin biar habis-habisan kita. Udah putus asa dia. Udah putus asa. Enggak. Udah putus asa, emosi dia. Bagaimana kau memaksakan Enggak. Bukan orang putus tua asa. dari kubur jadi Tuhan? Kalau Tuhanmu yang benar, biarlah aku mati besok. Kalau Tuhanku yang benar, biarlah kau mati Ya besok. kau mati-mati aja, yang jelas Tuhanku pasti benar. Karena Ayo kita Tuhanku angkat sumpah Tuhan. di atas komal ini. Sedangkan Tuhanmu manusia, Yesus. Yang keluar dari kubur pun bukan manusia, kata Paulus. Iya. Gimana dong? Takutnya kau. Ayo kita angkat sumpah. Bukan Ini saya kau takut. Bukan saya takut. Saya nggak Aku. takut. Kita angkat sumpah di atas ini, di atas Saya Google. Bawa tidak Al-Quranmu, boleh bawa Alkitab. melampaui kehendak Tuhanku. Saya bukan oten. Mananya? Takutnya kau bersumpah. Oh, bukan, bersumpah bukan. kau Bukan saya takut Ayo bersumpah. kita taruhan nyawa kita yuk. Artinya Kenapa kalau jadi kayak Tuhanmu gitu? mencabut Itu nyawaku atau dalam Tuhanku mencabut Islam nyawamu. disebut takabur. Itu Mana takabur yang dalam takabur Islam rupanya? itu takabur. Kalau Tuhanku adalah Tuhan yang benar mati kau besok kita angkat sumpah. Aduh, kok Ya bisa kau aja, kayak gini, kau gitu? aja mati. Ajar Kamu itu aja yang sudah ngomong begitu ditetapkan kali dia diskusinya. gitu. Kamu pakai kalau misalnya pun tidak bersumpah begitu, kalau kau sudah tiba masanya, kau matilah. Bodoh. Putus asa jangan dibawa ke sini, Bang. Putus asa aja. Minum baikon, jangan ngajak-ngajak. Memang berat karena ilusi. Kau melihat seekor kambing, kau katakan itu sapi, itu ilusi namanya. Kau lihat manusia keluar dari kubur, kau bilang Tuhan, kan rendah kali derajat kau ini. Orang Yahudi ketika datang Yesus aja dengan seperangkat, kemudian
kemampuan, kedahsyatan, mujizat, dianggapnya sebagai Mesias aja kagak. Datang kau, orang cuman keluar dari kubur kau Cuma anggap cakap-cakap Tuhan. aja ya kau. Biar kita tunjukkan. Ayo. Biar aku kalau emang apa kita angkat sumpah kita di atas Quran, di atas Emosi dia. Bibelku. Di Islam itu nggak begitu. Kami punya kaidah sendiri. Oh, mananya? Ya, emang sembarangan di agama itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Betul. Artinya kalau misalnya tiba-tiba aja kau mati besok, apakah kemudian orang Kristen mengatakan, ih ternyata Yesus bukan Tuhan? Tetap aja mereka tuhankan. Cuma Karena ajal itu sudah ditentukan. Kau takutnya kau sama Yesus. Oh bukan. Apa yang kutakutkan sama makhluk kuburan itu? Pret. Makhluk kuburan ditakuti. Ya paling takut karena menganggapnya setan. Tuhan tidak sehina itu, saudara. Pencipta langit dan bumi tidak sehina itu. Makanya Tuhan itu maha suci. Kau keluar dari kubur. Di mana otak kau? Tuhan itu maha suci. Keluar dari kubur itu berarti penuh dengan kenajisan. Gila kau ini memang, gila. Tapi jangan kau ajak orang gila. Saya datang di sini untuk menolongmu. Malah kau ingin menjerumuskan saya. Nggak bisa kayak gitu dong. Harusnya kau berterima kasih. Bang Suma, terima kasih. Karena engkaulah otakku terbuka. Yang dulu ku anggap pisang, ternyata taiknya bom-bom. Berkat Bang Suma, gagal makan gitu. Bukan kau aja saya bersumpah. Buktikan aja Yesus Tuhan. Di mana coba? Tangannya. Mana ada? Tangannya tangan manusia. Kakinya kaki manusia. Bibirnya bibir manusia. Matanya mata manusia. Hidungnya hidung manusia. Apanya yang Tuhan? Apanya yang Tuhan? Katanya sih rohnya Gurunda. Roh Roh apa? Gitu Roh katanya. ketakutan kepada malaikat. Bisa nggak Oh, iya. jasad? Bisa nggak jasad tidur tanpa roh? Nggak bisa. Rohnya ngantuk, lelah rohnya. Bisa nggak roh takut tanpa jasad? Nggak bisa. Bisa nggak jasad takut tanpa roh? Nggak bisa. Belum pernah ada berita telah terjadi kebakaran pasar Senen, 3 mayat melarikan diri. Belum ada. Mayat tidak akan lari. Kenapa? Karena sudah tidak ada unsur yang membuatnya takut. Apa itu? Roh. Yesus takut nggak? Takut. Apanya yang takut? Jasadnya atau rohnya? Ya rohnya. Selesai. Gitu aja kok repot. Apa yang membuatnya dia jadi kau tuhankan? Apanya? Giginya? Gigi manusia. Hidungnya? Hidung manusia. Apanya? Karena dia dahsyat. Itu mujizat sebagai wakil Tuhan. Dan itu sudah diterangkan Petrus. Kisah para Rasul 2:22. Apanya yang buat menjadi dia Tuhan? Kuasa gelap. Kuasa gelap. Di mana Yesus mengatakan kuasa gelap? Di dalam Lukas 22:53-52. Sang kamu ini, aku ini penyamun. Sampai kau datang kepada aku membawa pedang dan pentungan. Padahal tiap harinya kita sama-sama. Kau selalu tiap hari denganku di bait suci mengajar. Tetapi saatmu memang sudah tiba. Saatnya kuasa kegelapan. Nah, saatnya kuasa kegelapan. 1. Saatnya sekarang penghakiman akan dunia. Saatnya sekarang penguasa dunia dilemparkan. Saatnya sekarang. Kapan itu ya? Abad itu, tahun 33. Ketahuan kan? Ketahuan. Jadi kuasa gelap dengan kemudian iblis berkuasa zaman itu dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Tanya sama Yesaya. Yesaya, sini dong. Apa Zuma? Aku mau tanya bang. Kau pernah nulis? Ya. Itu yang dilemparkan itu siapa yang ingin menyamai Tuhan? Di dalam kitabmu bab 14. Oh, itu iblis. Oh, jadi iblis ingin menyamai Tuhan. Iya. Terus kemana iblisnya? Sesuai dengan yang kau tulis. Dilemparkan ke alam kubur. Hah? Iblis dilemparkan ke alam kubur? Iya. Wah. Berarti dia berada di dalam? Iya. Nah, terus yang dilemparkan keluar kata Yesus ini siapa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu? Siapa penguasa dunia itu? Yang dilemparkan keluar? Hah? Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Kata iblis, Yesus, segala kuasa dunia ini akan aku berikan kepadamu jika kau menyembah aku, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Siapa penguasa dunia ini?
Iblis yang keluar dari kubur mengaku siapa? Penguasa dunia. Itu siapa menurut Yesus penguasa dunia? Parah si Kanobeng. Tadi kan udah kubilang sama kalian semuanya. Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai yang tertulis di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Di kitab mana? Mazmur. Mana lagi? Nabi-nabi. Mana lagi? Taurat. Oke. Ada nggak di deretan kitab-kitab itu tertulis Mesias mati dan bangkit hari ketiga? Ada nggak? 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 Nggak ada. Lalu siapa yang keluar dari kubur? Itu. Kalian nggak bisa. Kita mau menolong kalian. Kalian tidak mau. Tugas kami umat Islam itu memberikan pertolongan kepada kalian. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Itu tugas kami. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Itu tugas kami. Tugas kami tuh bukan mengajarkan kalian kepada Tuhan yang keluar dari kubur, tapi mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang tak nampak oleh biji mata kau itu. Gitu saudara-saudara. Halilintar. Silakan host diambil alih. Saya cari ini dulu, cari apa? Cari ikan goreng sama sedikit madu, agak pedis perutku. Saya sapa dulu Bang Penginjil Mikael, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari Protestan atau Katolik, Bang Penginjil? Protestan. Aku boleh nanya nggak? Oh. Ya, silakan. Agak sensitif. Apa sih manfaat menggauli bocil? Maaf, Bang. Oke. Ini pertanyaan manfaat menggauli bocil. Yang bisa menjawab ini adalah kaum Kristen. Karena telah ditemukan hampir seluruh negara-negara yang mayoritas Kristen itu banyak kuburan-kuburan anak kecil. Mungkin karena mereka umur 2 bulan, 3 tahun sudah dihantam sama orang-orang di situ, Bang. Karena kalau berbicara di Islam itu nggak boleh. Nabi Muhammad menikah juga di atas 9 tahun. Baru kemudian beliau tidur dengan biniknya. Itu pun 9 tahun itu nggak ada yang tahu kapan beliau kemudian menggauli istrinya yang sah itu. Kenapa? Karena itu rahasia Saya keluarga tahu ada mereka. hadisnya itu. 9 tahun digauli. Mana coba? Tunjukkan dalilnya. Sahih Silakan. Bukhari ada di situ nggak? Ada hadis? Ya, silakan. Sahih Anda tunjukkan. Bukhari 4732. Silakan Anda tunjukkan. Berapa? Berapa? Sahih Bukhari. Sebentar. Silakan. Silakan. Karena yang kami tahu hanya di agamamu itu yang tidak ada batasan usia, tidak ada syarat sah nikah dan seterusnya, hanya di agamamu, dan itu dipraktekkan dari barat. Hanya di agamamu tuh yang diajarkan untuk tak ada batasan untuk perempuan. Silakan. Di situ ada hadis gak Bang Zuma? Ada. Oke. Saya punya kitab hadis. Silakan. 4738 coba baca. Sahih Bukhari 4738. Oke. Apa file di sini? Boleh. Boleh. Habis itu kasih tahu ya manfaatnya apa sih gitu. Kalau ada ya. Iya. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya juga sama nanti kan ya. Apa manfaatnya kemudian Yesus mengisap puting wanita dewasa ya? Kalau ada Ya. Silakan. sebentar aku
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berusia 9 tahun. Derajat sahihihi sahih. Oke. Baik. Kalau kamu bergaul dengan Jono, menggauli itu kan berasal dari tunggu. Jelas. Tunggu. Makasih, dadah. Tunggu. Sabar. Gila dia. Jadi di situ tidak ada kata menyetubuhi. Menggauli itu artinya bergaul. Bergaul itu artinya serumah, bukan menyetubuhi, Bang. Kalau menyetubuhi itu di dalam bahasa Arab itu beda. Bisa menggunakan kata yarsakh atau apa itu istilahnya kalau kita? Ayo, kalau bersetubuh dalam bahasa Quran apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu menggauli artinya bukan menyetubuhi. Otak kau itu pincang memang. Wajarlah kau jadi oten. Menggauli itu artinya serumah, bergaul dengannya. Ketika kemudian jima itu tidak dijelaskan di situ, bukan jima itu. Itu bukan jima. Seperti ketika kamu bergaul dengan Jono. Apakah saya boleh artikan kau sedang meniduri Jono? Dasar oten, pemakan babi, otak babi, congor babi, makan asu, anak keturunan asu. Makanya kau jangan menggunakan terjemah. Ketika kau ingin menjatuhkan Islam, pakai original teksnya. Ada nggak kemudian dalam hadis itu kata jima di situ? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Wa udkhilat alaihi wa hiya bintu tis'i wa makasat indahu tis'ah. Ada kata jima di sana. Ada. Dasar kuclu. Makanya jangan menyembah makhluk kuburan. Tak ada di situ kata jima dalam original teksnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu sitti sinin. Wa udkhilat alaihi wa hiya bintu tis'i wa makasat indahu tis'ah. Mana tinjauannya jimanya mana? Dasar di agamamu itu tidak ada syarat sah nikah, asal kau tahu ya. Tidak ada syarat sah nikah, asal kau tahu. Dan di agamamu lihat aja, laki sama laki boleh nikah. Gak bisa kau rubuhkan Islam. Islam itu terlalu kuat. Islam itu terlalu kuat untuk kau jatuhkan dengan modal congor pemakan babi laknat itu. Gak ada di situ kata jima. Beliau Nabi Muhammad menikahi di usia 6 tahun. Begitu dia nikah usia 6 tahun, ada nggak Nabi Muhammad bergaul dengan Siti Aisyah layaknya suami istri? Nggak ada. Makanya dikatakan beliau nanti bergaul dengan Siti Aisyah ketika ayah ibunya menyerahkan. Kami menemani istrimu wahai Nabiku Muhammad dari sejak usia 6 tahun, sejak kau nikahi sampai kemudian dia 9 tahun. Kami yang menyaksikan, kami yang melihat, kami yang merasakan. Rupa-rupanya beliau sudah siap serumah denganmu. Dia sudah siap bergaul denganmu. Bukan bergaul dalam arti kata seperti di tempat lo babi. 9 tahun dikatakan di situ, dan ia digauli artinya apa? Itu bahasa Indonesia terjemahan. Maksudnya Nabi Muhammad menggauli Siti Aisyah, bergaul dengan Siti Aisyah. Bukan dalam arti kata melakukan jima di situ. Alamak. Subhanallah. Dan itu rumah tangga Nabi. Ngapain kau yang sibuk? Sekarang kalau saya balik nanya, Paulus punya nonot. Nanya dia melampiaskan nonotnya itu ketika bendera merah putihnya berdiri. Ketika tiang benderanya itu berdiri, berkibar. Ayo. Sembahanmu juga punya nonot. Dia nggak punya bini katanya. Dia makan. Berarti saripatinya ada tersalur ke situ. Urat-uratnya juga ada membesar ke sono. Buktinya dia disunah hari ke-8.
Nggak mungkin dia bertumbuh menjadi orang dewasa, berewokan, gondrong, yang itu mengecil aja, nggak mungkin. Sekarang bagaimana cara melampiaskannya? Ayo, kalau Nabi Muhammad menikah, oke, selesai. Dan ketika dia bersetubuh dengan wanita itu istrinya loh. Itu istrinya, apa yang salah? Sekarang dua orang ini yang kau tuhankan dan yang kau rasulkan itu caranya gimana dia melampiaskan syahwatnya? Ayo. Dasar anak babi, anak setan. Manusia berasal dari sperma babi, ya kayak gitu. Bertanya mau dijelaskan kabur. Kabur, nggak ada yang nge-kick. Macam hebat kali. Takut ditanya balik tadi pertanyaannya. Ada Tuhan. Iyalah, iya kan? Dengarkan, laki-laki itu kan pasti kecenderungannya mencari lubang. Kalau dia tidak menikah, lubang apa yang paling dekat dengan rudalnya? Curiga saya, bukan saya tidak menuduh, tapi curiga saya. Ayo, lubang yang paling dekat dari rudalnya lubang mana? Ayo, jangan sampai, karena di itu banyak diperhatikan. Saya lihat di mana di video-video itu di tempatmu itu ada yang dengan kambing, dengan asu nikah kawin, berkumis dengan berkumis kawin. Takutku saya. Ayo, apa kau ingin mengatakan bahwa rudalnya itu dijepit di pintu? Atau dia jepit di tempat lain? Nggak mungkin kan? Satu-satunya kandidat lubang yaitu yang kurang 5 cm dari tempatnya. Masolang generasi. Si Mangku datang besok, menghina kau ya, menghina kau. Habis itu kau lari. Kau bilang menggauli itu sama seperti yang kau lakukan. Menggauli itu mana bahasa jimaknya di situ? Nggak ada. Sama ketika kamu bergaul bersama Martin. Nah, kau gaul, kata gaul, menggauli berasal dari kata gaul. Menggauli itu berasal dari kata gaul. Saya bergaul, bukan berarti saya melakukan jima. Kau bergaul dengan Jono. Ayo, apa itu maksudnya? Jadi yang tadinya sudah dinikahi, Nabi Muhammad tidak bergaul sama dia karena belum saatnya. Begitu dia orang tuanya sudah serahkan, Nabi Muhammad, istrimu sudah layak untuk menjadi pendampingmu, sudah layak menjadi istri, udah bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Nih aku bawa. Nabi Muhammad terima. Kenapa? Karena untuk mengetahui ini Siti Aisyah sudah layak ya orang tuanya, karena orang tuanya yang sama. Sejak mereka menikah, Nabi Muhammad tidak bersama dengan Siti Aisyah istrinya, tapi bersama dengan orang tuanya. Orang tuanya datang. Nabi, ini Siti Aisyah sudah siap untuk bergaul dengan kamu. Artinya sudah siap bergaul sebagai wanita layaknya istri, sudah siap bergaul dengan suaminya, sudah siap kemudian dia membina rumah tangganya. Itu maksudnya, koplak anak setan. Kau baca itu terjemahan kitabmu tahun 1928 tuh, biar kau sadar. Jima dibilang usia 9 tahun udah dijima. Ya, urusannya Rasulullah istrinya kok daripada kalian. Kapan orang tua kamu sah nikahnya? Kapan? Kutanya dulu kalian ini Kristen. Apa yang menjadi tolak ukur bapak ayah kalian itu nikahnya sah? Apa tolak ukurnya? Terangkan ke saya. Kalian lahir dari sebuah rumah tangga. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kalian itu sah? Apa? Apa yang menjadi putusannya? Di mana dalilnya? Bahwa seorang Kristen dikatakan halal ketika syaratnya bla 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 bla. Coba, halal aja kalian nggak tahu. Apa? Ayo, pemberkatan gereja, apa dalilnya? Siapa yang beri otoritas kemudian dia mampu mengatakan ini sah, ini halal, ini haram? Siapa? Ada? Ayo, tunjukkan. Mana dalilnya? Jadi kalau tidak ada dalilnya, berarti kalian ini anak halal atau bukan?
Anak halal atau bukan? Karena hanya ada dua, anak haram dan anak halal. Untuk supaya tidak disebut anak haram, apa syarat sahnya? Ayo, mana? Hah? Ada? 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 Hah? Hah? Nggak ada. Syarat sahnya menurut Tuhan mana? Tunjukkan. Hah? Menurut Tuhan berarti perjanjian lama. Ayo. Ada nggak? Perjanjian lama mengatur pernikahan non-Yahudi. Ada nggak? Nggak ada. Mampus kau kan? Mampus. Syarat sah nikah nggak ada. Rukun-rukun nikah nggak ada. Lalu kalian ini layaknya disebut sebagai anak apa? Popok. Maaf Bang Juma, enggak ada kata nikah di sebelah. Nah itu dia makanya. Nggak ada kata nikah. Berarti nggak ada kata halal juga. Nah kalau tidak ada kata halal, lalu apa antum mayarin nah? Kawin. Kawin. Sapi juga kawin. Monyet juga kawin. Menghina nggak ada ilmu. Udah ya, aku pergi ya. Dasar kampret, anak setan, anak yang berasal dari sperma babi, lahir ya kayak gitulah tabiatmu. Orang tua lu makan babi, saripatinya jadi sperma kan? Nah, jadi kau berasal dari sperma apa ini? Saripati apa? Kalau kami umat Islam, buah-buahan, ikan, ayam, itu saripati dari sana. Termasuk sapi, kambing, domba. Dari sana lah kami, saripati itu. Nah sekarang kamu babi, anjing, apalagi? Kura-kura, bukan? Tadi yang tadi siang kita dibilang biawak, padale. Itulah yang dimakan bapakmu sama mamamu. Jadi saripati. Lalu lahirlah kau. Betul kan? Jadi kau ini berasal dari saripati apa? Sok cantik. Bisa menghina. Tengoklah teman-teman, kan beberapa hari yang lalu saya katakan orang-orang ini tidak akan bisa berdaya menghadapi kita membahas tentang Bible. Bible tidak bisa menjadi penolong mereka. Maka satu-satunya cara mereka bertahan dan menghujat, mengambil data-data hadits, kemudian mengambil data-data Quran, tapi cuma terjemahan dan tafsir mereka sendiri. Kenapa? Karena memang nggak ada ilmu. Hanya itu saja yang membuat bisa bertahan. Kalau bahas Bible, kayak tadi, mana dalilnya? Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa. Gak ada. Gak ada. Mana dalilnya? Di dalam perjanjian lama, Mesias mati bangkit pada ketiga. Gak ada. Tidak ada. Maka untuk bertahan, mereka membawa nafsu syahwat mereka. Membawa kemudian terjemahan hadits dan seterusnya. Begitu teman-teman sekalian. Nah, itulah akibat kalau musuh mereka adalah kitab mereka sendiri. Lanjut teman-teman, silakan. Ya, kirain sopan tadi Gurunda di awal. Namanya iblis, keturunan iblis, anak-anak setan. Kan Yesus mengatakan mereka anak-anak setan. Kirain mau diskusi sopan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun yang barusan Bunda Rahmana itu kena pelanggaran tadi. Iya Ustaz, benar. Ya, ketika naik barusan terdeteksi lagi mau rungkat komarku. Hapus Bunda Rahma katanya. Makanya saya langsung turunkan. Padahal aku cuma buka isi Bible loh. Ini kenapa nih Bible-nya ini bahaya kali ya Ustaz? Iya, kalau baca yang porno-porno langsung gitu emang Bunda. Apalagi ditampilkan. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Masih ada banyak slot kosong. Ada 3.000 penonton di sini ya. Pasti banyak Kristennya di bawah. Silakan naik. Padahal itu di yang apokrif itu Gronda, apa ya? Filipus yang nggak dipakai kan, yang disembunyikan tuh. Yesus tuh sering berciuman di mulut dengan Maria Magdalena.
Tapi kenapa itu nggak dipakai Gurunda? Mereka tolak itu loh. Standarnya apa? Ya karena tidak sesuai dengan orang-orang Roma punya keyakinan nenek moyang mereka. Tuh, naik lagi Om Kris. Gerunda. Om Kris, selamat malam Om Kris. Iya, selamat malam. Malam. Cuma malamnya Baik-baik selamat saja ya, Pak. kabar saya. Silakan Pak John. Iya, saya baru naikkan apa tema yang dibicarakan. Adakah nubuat sesuai dengan pernyataan Yesus di dalam perjanjian lama ketika Yesus berkata dalam Matius 26 nomor 24, Lukas 24 nomor 44 Berapa? dan Lukas 22 nomor 22, Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Dengan kata lain, harus digenapi apa yang tertulis tentang Yesus di dalam perjanjian lama. Aku memang harus pergi, kata Yesus di dalam Matius 26 nomor 24. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah. Begitu juga dalam Lukas 24. Pertanyaan saya, kepergian Yesus di muka bumi ada nggak di Taurat tertulis mati lalu bangkit hari ketiga? Silakan. Dia yang bersama anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya itu dilahirkan. Bentar ya. Matius 24 Matius 26 24. Keluaran 24 ayat 8. Bentar ya, saya lihat deh. Matius 26. Maaf ya, ayatnya saya tidak temukan dinubuatkan di perjanjian lama, nggak ada di catatan kaki ini, nggak ada. Bohong Yesus ya. Berarti yang keluar dari kubur itu siapa hari ketiga? Ya, bukan keluar dari kubur. Ya, dia kan dibangkitkan. Iya, aku memang harus pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang aku. Nah, yang tertulis adalah aku mau pergi nih. Pertama, aku dibunuh, lalu aku dikubur, lalu keluar dari kubur, lalu terangkat ke langit. Itu tertulis di mana? Kalau yang keluar dari kubur ini Yesus, tertulis di mana itu cara perginya? Bang Suma, kalau bahas detailnya ya perginya seperti apa, kalau tidak tertulis ya. Ini kan ringkas cerita dari kisah yang panjang. Umur Yesus 33 tahun, tapi kan ini ringkas cerita. Kalau kita mau bahas detailnya perginya kemana, kita akan ke Yohanes bagian akhir. Ada hal-hal yang tidak tertulis kan? Yesusnya tidak mengatakan ke situ. Yesusnya mengatakan ke perjanjian lama. Kenapa ke Yohanes? Nah, maksudnya kalau aku harus tidak pergi. Tercatat, ini kan harus dia akan pergi.
Sesuai yang tertulis di mana? Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih tertulis. baik bagi orang itu. Sekarang kitab-kitab perjanjian baru sudah tertulis nggak pada zaman itu? Belum kan? Kalau berbicara nubuat, yang ada kalau- tertulis berarti perjanjian lama kan? Iya. Nah, Kalau sekarang Yesus mana mengutip ada tertulis. mana tragedi nubuah? Yang tragedinya nubuatan itu seperti yang Anda imani, Tuhan turun ke bumi, mati dibunuh manusia, bangkit hari ketiga, lalu ke langit. Mana tertulis di mana itu? Bentar ya, itu kan Yesus sendiri yang ngomong ya. Iya, betul. Kita akan Makanya ke kita harus Yerusalem. makanya kita harus cari di mana di kitab perjanjian Iya. lama ada Mesias mati bangkit hari ketiga, keluar dari kubur lantas naik ke langit. Itu tertulis di mana? Itu kalau itu nggak tertulis tentang Yesus. Berarti bukan Yesus yang masuk ke kubur itu. Terus Bang Suma, kelahiran Yesus, kematian Yesus kan ada saksinya. Enggak, Saksi harus tertulis. Pertama saksi. Yang Iya. kepergian Yesus meninggalkan dunia ini harus tertulis. Sedangkan yang tertulis itu adalah Yesus terangkat langsung ke langit tanpa mengalami kematian. Itu yang betul. Itu yang tertulis tentang Yesus. Terus kalau yang meriwayatkan Yesus itu menderita, ya penderitaan pertama, kedua, ketiga, ya dia ya diadili, ya dia diperlakukan tidak adil, ya tidak salah, divonis hukum mati. Nah itu kan ada saksi-saksinya. Bukan itu pertanyaannya. Bukan itu. Kalau itu yang Anda maksud Yesaya 53, semua nabi-nabi Israel itu mengalami itu, bahkan mereka lebih parah, dibunuh dan seterusnya. Semua nabi-nabi itu teraniaya dan Yesus rekam kejadian itu dalam penyampaiannya di dalam Matius 23 nomor 32, 32, 33, 34 dan seterusnya. Makanya orang-orang Yahudi disebut sebagai keturunan ular-ular karena kenapa? Mereka gemar menganiaya nabi-nabi, bahkan membunuh nabi-nabi. Jadi semua nabi mengalami itu. Di situ nggak ada Yesus. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, kalau tidak ada tertulis sesuai dengan tragedi yang terjadi terhadap penyaliban orang yang dikutuk ini, berarti itu bukan Yesus. Lah iya dong. Kan Yesus mengatakan, Anda percaya nggak ketika Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Berarti harus pergi sesuai dengan yang tertulis. Rancangan Tuhan Apa berarti. dasarnya Anda katakan itu bukan Yesus itu yang mati itu? Apa datanya di mana kalau bukan Yesus itu? Lah, Yesus harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Nah, sekarang polanya untuk mengatakan itu Yesus berarti kepergian, mati, masuk ke kubur, hari ketiga bangkit lalu terangkat ke langit. Harus ada tertulis itu di dalam perjanjian lama. Ada nggak? Kalau nggak ada jujur aja. itu Bang. dia tertulis Kalau nggak di ada berarti bukan perjanjian Yesus lama. itu. Harus tergenapi Bang Kris. Harus tergenapi Ya. dong. Iya. Ada nggak? Kalau Ada nggak, Bang? kalau nggak ada ayatnya, ya. Ini kan Taurat itu, kitab-kitab Taurat itu kan ada di sinagog. Yang tulisan-tulisan itu disimpan di sana. Kenapa Nah, lari ke sana? kalaupun di Alkitab ini kita tidak temukan tulisan tertulis itu, ya kita tidak bisa memaksa kalau tidak ada apa Ya yang berarti tertulis bukan untuk Yesus itu kita. aja. Berarti bukan Yesus. Ya, Simple kan? tapi Anda kan baca riwayat Yesus dari lahir sampai mati di Alkitab ini. Ya itu berarti kan udah aku bilang selama ini saya mempertahankan yang kalian sembah
yang ditampar, yang diseret, yang ditangkap, yang digantung, yang ditonjok, yang dibunuh, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Kan itu. Nah sekarang kita berada pada sentralisasi kebenaran apa yang saya sampaikan selama bertahun-tahun ini. Adakah kemudian tertulis di dalam pengakuan Yesus yang merujuk kepada kitab para nabi bahwa ada Mesias, dibunuh, bangkit pada hari ketiga, lalu terangkat ke langit? Ada nggak seperti itu? Kalau tidak ada, berarti bukan Yesus. Yang kalian sembah itu bukan Yesus. Nah sebaliknya, Ya, nggak apa-apa sebaliknya ketika Yesus mengatakan ada nubuat tentang aku di dalam kitab Mazmur, aku harus pergi. Nah ternyata bertaburan dalil di dalam kitab Mazmur, dalam kitab nabi-nabinya orang Yahudi, bahkan di Taurat yang cukup relevan dengan pengakuan Yesus sendiri dengan keadaan yang ada. Contoh, di dalam Lukas atau Matius 4, Yesus datang dicobai oleh iblis. Iblis berkata, Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa malaikat akan datang menatang engkau di kakinya, di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, fakta di lapangan, ketika Yesus berdoa, Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, tapi atas kehendakmu, maka seorang malaikat datang untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Tergenapi bukan? Artinya malaikat ini datang untuk menatang Yesus agar terangkat ke langit. Itu baru betul, itu tertulis. Apa Tapi kalau tertulis dia mati dulu, percakapan Yesus dengan malaikat? tapi kalau dikatakan mati dulu, keluar dari ketiga, nggak ada itu tertulis. Kan malaikat datang untuk menguatkan Yesus. Iya, supaya Karena Yesusnya dia- itu siap-siap untuk diangkat ke langit. Bukan, malaikat kenapa itu bukan? menguatkan Kenapa bukan? Yesus karena Yesus kenapa? akan menghadapi penganiayaan. yang Oh, mengerikan. tidak ada nubuatannya itu, nggak ada. Sekarang kan saya sudah bertanya dan Anda sendiri mengatakan nggak ada, malah lari ke sinagoge. Artinya Anda tidak bisa menemukan itu, tapi saya mampu menemukan Yesus terangkat langsung ke langit. Begitu juga khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Apa nama dikatakan oleh Petrus di sana? Jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Ayo. Petrus, ayo saya baca. Petrus berapa tadi? Kisah Para Rasul 2 Kisah Rasul 2. Saya baca ayat berapa? nomor 29 sampai nomor 33. Kisah Rasul 2 39 Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Itu Daud. Yes, Daud. Bab- Mazmur. Kan Yesus mengatakan harus tergenapi yang di Mazmur. Daud berarti. Lanjut. ya, Bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur. Ini tentang Yesus kan? Iya. Masih Daud itu, masih Daud. Ya, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Daud. Ya. Tetapi ia adalah seorang nabi. Ini apa maksudnya hubungan dengan Yesus itu? Daud. Mazmur itu Daud. Daudnya menubuatkan Tetapi, tentang Yesus. Iya. Tetapi ia ini kan bukan Yesus, tetapi ia adalah Daud. seorang nabi. Daud. Ya, dan ia tahu Daud juga bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia huruf besar ya, akan mendudukkan seorang dari turunan Daud sendiri atas tahtanya. Ya, Yesuslah yang dimaksud itu. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ini kan Daud melihat ke depan tentang kebangkitan Mesias. Iya, bangkit itu bukan dari kubur. Oh, ketika ia mengatakan ya Daud bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah.
Tarik. Saya pikir sejenak ini penting. Silakan. Jadi tidak mengalami kebinasaan artinya Yesus tidak mati ya. Ya. Judulnya khotbah Petrus. Oke. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Kalau dibilang bangkit di sini apa tidak mati dulu? Enggak, bangkit itu bangkit dari keterpurukan. Kenapa? Karena Israel pada saat itu lagi terpuruk, maka dibangkitkan bagi mereka seorang Mesias, bukan keluar dari kematian. Bangkit itu maksudnya didatangkan. Berapa kali kemudian dibangkitkan bagi mereka Mesias? Bukan berarti bangkit dari kubur, itu salah. Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Iya. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, Tuh. maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Kok ini khotbahnya Yesus disalibkan? Ya, Yesus yang lain. Karena Yesus sudah terangkat, maka seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Apa buktinya bahwa itu Yesus lain? Baca Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Nah, itu Yesus. Tapi yang disalib ini baru dijadikan Kristus. Beda. Dua Kristus yang berbeda. Silakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi bukan cuma Paulus yang bilang Yesus Tuhan, tapi Petrus juga. Ya. Ketika Yesus yang disalibkan, mendengar hal itu, bukan Yesus yang lahir. kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, Ini itu kan baru berbicara tentang Yesus yang disalibkan oleh orang dijadikan Israel. Kristus. Nah, jadi dia jadi Kristus di situ pada saat dia disalibkan. Betul? Sedangkan anak Maria itu Iya. Kristus sejak lahir. Kristus itu sejak lahir. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus, Tuhan di kota Daud. Lahir, masih bayi. Sedangkan ini yang disalib telah dijadikan menjadi Kristus bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Beda, dua Kristus yang berbeda. Sedangkan tadi, makanya dia mengatakan, maka seluruh Israel, itu kan ada penekanan. Kenapa? Karena Yesus yang sudah dinubuatkan oleh Daud ini, jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi diangkat langsung ke langit. Jadi yang terlanjur kalian bunuh ini dijadikan Kristus untuk kalian. Karena kau telah menolak Kristus yang benar, kau telah ingin membunuh Kristus yang benar, tapi dinaikkan oleh Tuhan, maka yang terlanjur kau bunuh itu derita lo, dijadikan dia Kristus untuk kalian. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Aku Tuhan menjadikan iblis menjadi pemimpin mereka, Tuhan mereka, karena mereka tidak beriman. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, maka iblis maka mereka kemudian menjadikan iblis itu sebagai Tuhan mereka. Nah, karena yang disalib ini bukan Yesus, tetapi iblis. Di mana dikatakan iblis yang disalib? Coba Anda lihat Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa iblis ini? Yudas. Oke, tar dulu Pak. Bang Silakan. Ini kan judulnya khotbah Petrus. Saya kembali ke ayat 23 ya. Dia, ini Petrus ya bicara. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, jadi kan Yesus itu diserahkan oleh orang-orang Yahudi itu juga kepada
orang Roma. Dia dibunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia. Jadi Yesus ini mengalami kematian, dulu dibunuh, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Dia bangkit dari kubur. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Wah, ini jangan gagal paham semua dengan hikmah daripada Petrus ini. Kalau Anda Petrusnya- hanya mengutip sebagian, ya. Oke, baik. Kalau hanya Sekarang kutip begini. yang Anda mulai suruh saya baca. Sekarang begini. kita harus Sekarang baca begini. semua. Sekarang begini. Nubuat Daud terhadap Mesias ini, apakah jasadnya mengalami kematian atau tidak? Ya, itu yang saya cari-cari, di mana nubuat Daud tentang dia mengalami kematian. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 118, Yesus itu batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Satu, Mazmur 118 yang sama, Yesus ini adalah orang yang diberkati dalam nama Tuhan. Dua, yang ketiga, Mazmur 18 yang sama, Yesus ini adalah orang benar, tangan kanan Tuhan yang melakukan keperkasaannya terhadap dirinya. Kemudian di data nomor 17 yang dikatakan, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Iya. Siapa itu? Benar. Batu penjuru yang dimaksud di situ siapa? Yesus. Nah, yang mengatakan aku tidak akan mati itu siapa? Daud. Kok Daud pula? Yesus. Karena yang dinubuatkan ini yang berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan Iya. kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang berkuasa meninggikan aku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaannya. Itu yang dimaksud di khotbah Petrus tadi. Bang itu Suma. Yesus ini, Mesias ini diangkat oleh tangan kanan Tuhan. Mazmur 91, tangan kanan Tuhan turun ke bumi menatang menatang Yesus dengannya supaya Yesus itu tidak celaka. Makanya ketika dia berdoa sejenak sebelum ada penangkapan, malaikat turun. Untuk apa malaikat itu turun? Tangan kanan Elohim turun. Ngapain? Menyelamatkan Yesus. Maka yang masuk ke kubur bangkit hari ketiga itu bukan Yesus. Makanya di awal saya bertanya, adakah nubuat Yesus ketika Yesus mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur? Ada nggak tertulis mati hari ketiga keluar lantas ke langit? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada di dalam Mazmur, dalam kitab Taurat dan seterusnya, anak Tuhan itu seketika diangkat ke langit, diselamatkan dari orang-orang fasik. Itu real. Nah, sementara ketika saya minta kepada Anda Jadi, data sesuai dengan keyakinan Anda mengatakan nanti mungkin ada di sinagoge. Ya, Bang Suma, dengar ya, dengar. Iya, Anda memahami demikian, itu untuk Anda. Ya, Yesus Kalau mengatakan saya itu, Bang. memahami. Iya, walaupun Yesus mengatakan itu. Ya, berarti tapi Anda membantah Yesus. Untuk memahami ini, kita tidak bantah Yesus. Loh, Tapi Yesus kan mengatakan apa? ternyata kan Harus dari- tergenapi yang mana? Harus tergenapi yang mana? Dia harus meninggalkan dunia Ya, sesuai kalau dengan yang itu- tertulis. Iya kan? Apa yang tertulis? Kalau Tangan manuskrip kanan yang Elohim. tertulis itu tidak ditemukan, tidak disalin, kan? Ya, ya. Kalau nggak dari sini nggak tertulis, saya kembali ke Ulangan 29 ayat 29. Lah, apa hubungannya? Tak ada hubungannya di sana. Sama sekali nggak ada hubungannya. Ada. Tidak ada apa hubungannya. yang tertulis bagi kita, yang tidak tertulis bagi Allah. Jadi Lah, kalaupun ada kenapa? hal-hal yang tidak tertulis, Kenapa jadinya ke kita? Bagian akhir ada tidak semua hal yang dilakukan Yesus itu tertulis. Nah, jadi mengenai khotbah Petrus ini, Saudara, Bang Suma, jangan ketawa Yesus dulu. mengatakan ada tertulis, harus tertulis, ada tertulis, ada berarti bukan di Ulangan 29 tidak tertulis itu, ada tertulis, jangan Anda rubah. Ada, iya. Yang ada mana tertulis di Torah? Iya. Mana? Kalaupun
Ini Alkitab ya. Kalau Anda mencari data tentang ada tertulis itu Anda tidak temukan. Loh, kok saya yang nggak temukan? berarti Memang kadang Anda nggak ada. cari. Sekarang begini, saudara. Kalau- Anda tunggu. Anda sebagai seorang Kristen memahami kematian, lalu bangkit hari ketiga, lalu terangkat ke surga. Tanggung jawab Anda terhadap iman Anda itu, Anda harus menunjukkan ada di dalam kitabnya orang Yahudi tertulis seperti itu. Kalau itu tidak ada tertulis, coba Anda cari di toko loa. Siapa tahu ada di surat kabar tertulis. Itu loh. Sedangkan saya, tunggu. Ketika saya berpola kepada pengakuan Yesus, harus terjadi, harus digenapi tentang aku yang tertulis. Nah, saya sudah menunjukkan data kan? Bagaimana kemudian tangan kanan Elohim mengangkat anak ini, terangkat langsung ke langit kan? Dan itu Yesus katakan, Tuhan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendakku. Malaikat turun ke dia. Kan jelas tuh, ketika dia berdoa, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan atas kehendakku yang terjadi, tapi atas kehendakmu. Data selanjutnya, nomor 44. Maka malaikat menampakkan diri kepadanya untuk memberikannya kekuatan. Apa tujuan kekuatan diberikan oleh malaikat kepada Yesus ini? Nah, sedangkan begitu dia diangkat naik ke salib, baru 2 jam udah mati. Mana kekuatannya? Mana? Yang benar, tangan kanan Elohim sudah turun menjemput kekasihnya untuk mengangkatnya naik ke langit. Makanya dikatakan, dia tidak akan celaka. Dia tidak akan disentuh sedikit pun musibah. Yesus itu adalah hamba Tuhan yang disayangi oleh Tuhan. Dia diciptakan tanpa ayah. Dia sangat dimanjakan oleh Tuhannya. Diangkat, diamankan dia. Baca Mazmur 91. Apa kata iblis ketika mencoba Yesus? Jika engkau adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulis di mana? Mazmur 91 nomor 11-12. Berarti Yesus berdasarkan Mazmur 91 dari data 1 sampai data 16, benar-benar Yesus itu dipanjangkan umurnya dan tidak mengalami kematian, melainkan diangkat ke langit dan hanya menonton pembalasan terhadap orang-orang yang ingin menangkapnya dan menyalibnya. Itu dalil. Baca nomor 8-nya Mazmur 91. Jelas itu. Sekarang giliran Anda. Tunjukkan di mana tertulis Mesias mati, bangkit pada hari ketiga, lantas kemudian keluar dari kubur, lantas meluncur ke langit. Mana? Itu tugas Anda. Silakan. Saya tutup mic, silakan Anda tunjukkan, cari, saya kasih kesempatan waktu 2000 tahun, Anda cari, setelah itu baru saya bicara, silakan. Saya tidak mencari data di perjanjian lama, saya hanya memperhatikan ya apa yang diucapkan Yesus ya di Yohanes ya 17 ya. Di Yohanes 17 ayat 18, berarti menurut Anda Yohanes 18 yang berjudul Yesus ditangkap, kemudian Yesus dihadapkan kepada Hanas Petrus yang menyangkal Yesus, kemudian Yesus dihadapkan kepada Pilatus, Yesus disalibkan ya Yohanes 19, Yesus mati Yohanes 19, Yesus dikuburkan Yohanes 19, dan Yohanes 20 Yesus dibangkitkan. Nah, jadi menurut Anda apa yang dialami Yesus ini bukan Yesus asli ya, Yesus palsu ya, tetapi saksi-saksi ya yang melihat Yesus itu ditangkap, disalibkan, mati ya, ada ibu Yesus, ada ahli-ahli Taurat, ada hakim ya si Pilatus. Dan Yesus dikirim ke Herodes ke Pilatus juga. Kemudian orang-orang banyak yang sering menyaksikan Yesus mengajar, mereka kenal siapa Yesus. Sampai Yesus disalibkan, banyak saksi yang melihat. Apakah ini bukan Yesus yang asli? Apakah mereka saksi-saksi dusta semua? Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, marilah kita ke Yerusalem, karena di sanalah anak manusia akan disesah, dianiaya, dan dibunuh. Itu juga ucapan Yesus.
Jadi semua saksi-saksi di kitab ini Anda anggap itu adalah suatu kebohongan. Karena apa? Anda mengatakan bukan Yesus yang disalibkan, tapi orang lain. Berarti orang-orang yang menyaksikan Yesus ditangkap, diadili adalah buta. Orang-orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka juga buta. Karena orang yang ditangkap salah. Orang yang disalibkan salah. Salah juga Ibu Yesus yang sering mengikuti Yesus itu diadili sampai ke penyalipan. Murid-murid juga ada yang menyaksikan, si Yohanes menyaksikan Yesus disalibkan. Tentara Romawi juga yang menikam dia sampai mengakui sungguh dia ini anak Allah. Apakah itu salah? Mereka semua saksi Yesus lahir, Yesus dan disalibkan. Dan Yesus bangkit memberitahukan, menampakkan diri kepada murid-murid. Apakah itu semua adalah saksi dusta? Kalau dia diserupakan, siapakah saksi dari ajaran Islam bahwa Yesus itu sebenarnya diselamatkan, tidak ditangkap, diserupakan? Siapa saksinya? Apa kita percaya tulisan Barabas itu? Injil lain itu? Jadi kalau Anda menyimpulkan bahwa Anda mencari data nubuat yang tertulis memang tidak ada di sini, ya kita tidak bisa salahkan LAI. Jadi Bang Suma, saya tahu Anda banyak baca kitab, bahkan banyak menguasai ayat Alkitab dibanding dengan Kristen-Kristen lain, bahkan pendeta pun Anda lebih banyak menghafal ayat Alkitab. Tapi untuk mengartikan itu, versi Anda yaitu untuk Anda. Kalau saya membaca ini untuk versi saya, untuk saya. Saya mengimani bahwa memang Yesus itu ya mati dan bangkit. Berarti kalau Surah Maria juga salah, ya meriwayatkan Yesus lahir, mati, dan bangkit, ya berarti copot aja Surah Maria itu dari Al-Quran. Ya, aduh, bingung saya kalau memperhatikan suatu pemahaman yang kontradiksi juga dengan apa yang tertulis. Jadi silakan semua mempertahankan pendapat Anda. Kalau Anda benar, Anda akan masuk surga. Kalau saya salah, saya masuk neraka. Tapi kalau saya mengimani apa yang tertulis ini benar, ya, saya beriman kepada apa yang tertulis. Paulus juga tidak bertentangan dengan di riwayat ini. Kalau Injil lain meriwayatkan Yesus tidak mati dan bangkit, itu suatu kebodohan. Ya, itu Injil lain yang meriwayatkan Yesus tidak mati dan bangkit. Jadi terserah Anda. Anda mengedukasi orang banyak dengan pemahaman Anda, hati-hati. Kalau memang pemahaman Anda suatu kesesatan, banyak orang kan tersesat. Kalau mereka baca, memahami Alkitab. Chris. Mana jawabannya? Bang Suma, ada nggak? Sudah, ya. Alkitab ini sudah jelas meriwayatkan Yesus yang mati dan bangkit, ya. Kalau pemahaman Bang Suma seperti itu, ya untuk dia saja, bukan untuk semua yang membaca. Ya udah, gitu aja jawaban saya. Oke, 2000 tahun kemudian ternyata nggak ada. Oke, baik. Nih, dengarkan, pasang kuping baik-baik. Anda tidak mampu memberikan sebuah sumber yang berasal dari perjanjian lama, Anda malah sederet perjanjian baru yang Anda gunakan. Nih, tak ajarin sama saudara. Paulus di dalam suratnya 2 Korintus 11 nomor 4, mulutnya sendiri yang berkata, ada Yesus lain. Itu dulu. Yesus Paulus nih yang mengatakan nih, ada Paulus, ada Yesus lain, kata Paulus. Nah, sekarang Anda menyandarkan kepercayaan Anda kepada perjanjian baru. Siapa sih yang ada di perjanjian baru ini? Oh, di situ ada murid-murid. Tunggu. Ada murid-murid Yesus katanya. Oke, Matius bukan murid Yesus. Di mana bisa saya dapatkan informasi itu?
Matius 9:9. Yohanes bukan murid Yesus. Di mana bisa saya dapatkan itu? Yohanes 21 nomor 24. Markus sudah pasti bukan. Lukas sudah pasti, apalagi Paulus. Nah sekarang, mari kita lihat keadaan orang-orang Yerusalem. Yehezkiel 5. Beginilah firman Tuhan Elohim. Inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa kutempatkan dia. Dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Dia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat dari bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan melakukan, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Elohim, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu lebih selaras dengan ketetapanku, tidak selaras dengan ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, lihat, aku sendiri akan melawanmu, menjadi lawanmu. Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat dan yang tidak akan pernah lagi kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke seluruh penjuru angin. Sebab itu, demikianlah aku hidup. Demikian firman Tuhan Elohim. Sesungguhnya, oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga dari kamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke seluruh mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang untuk mereka. Lalu orang yang dikutuk Tuhan seperti ini, Anda masih mengharapkan ada berita-berita benar dari mereka? Anda masih mengatakan Yesus itu ditangkap, Yesus itu disalib, Yesus ini bla 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 bla, kitab-kitab seperti itu. Sementara terselip ucapan Yesus di tengah-tengah tulisan orang-orang yang kita tidak kenal ini, yang mengatakan harus digenapi bahwa aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis dari kitab-kitab perjanjian lama. Lalu Anda menyerahkan diri Anda kepada kitab-kitab perjanjian baru. Paulus, apalagi Paulus. Anda menyerahkan hidup Anda ke situ. Yesus menyerahkan keadaannya di perjanjian lama. Anda nggak mau tahu. Pokoknya Yesus yang mati. Terserah. Saya sudah menyampaikan itu. Dan pola yang saya sampaikan kepada saudara, apa yang tertulis di kitab saudara. Bukan di kitab saya, tapi di kitab saudara. Yesus mengarahkan pandangan Anda. Hei, putar kepalamu. Lihat tuh. Aku pergi meninggalkan Yerusalem, tanah Palestina, sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab para nabi, Torah, Mazmur, Amsal, dan seterusnya. Bukan Yohanes, bukan Matius, bukan Markus, Galatia, Roma, Filipi. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada. Jadi dengan jelas, kami sebagai penolong kepada saudara-saudara kami Kristen yang terjerat oleh tipu daya barat, tinggal Anda berpikir, kalau ternyata tidak ada di dalam kitab para nabi yang menjadi rujukan kepergian Yesus menurut Yesus, bukan menurut Bang Subak, bahwa di situ tertulis Mesias mati, bangkit, dan pada hari ketiga keluar dari kubur, lantas terangkat ke langit, maka dengan kata lain, yang keluar dari kubur itu bukan Mesias, bukan anak Maria. Selesai. Kalaupun Anda percaya bahwa itu adalah Yesus, derita Anda itu bukan tugas saya lagi. Saya sudah menyampaikan kebenaran itu. Jangan karena saya Muslim menyampaikan kebenaran Anda tolak. Tapi kalau di gereja karena sama Kristen, salah pun Anda terima. Kembali saya katakan kepada saudara, saya hanya memberi peringatan saja. Saya tidak memaksa. Polanya tinggal Anda pikirkan. Yang harus terjadi yang ada di perjanjian lama. Sedangkan yang ada hari ini, Kristen beriman kepada kebangkitan hari ketiga. Ayo, Yesus mengatakan apa? Kebangkitan hari ketiga atau terangkat langsung ke langit? Bangkit hari ketiga atau terangkat langsung ke langit? Karena harus digenapi tentang aku, bahwa malaikat Tuhan akan turun menatang aku di tangannya agar aku langsung terangkat ke langit. Lukas 4, Matius 4. Lukas 22, Yesus berdoa, maka malaikat turun. Ngapain malaikat itu? Memberi kekuatan. Untuk apa? Siap-siap untuk mempersiapkan rongga dada untuk melayang terbang sampai ke langit kedua. Itu baru betul. Nah sekarang kalau Anda mengatakan
mengatakan itu salah, berarti Yesus salah. Berarti kitab Anda salah. Anda yang benar, Yesus salah berarti. Kalau Anda yang benar, Kristen yang benar, Yesus yang salah, Yesus yang keliru. Yang benar adalah Kristen. Tapi bagi kami orang berakal, mustahil Yesus itu keliru. Anda mengatakan dia akan pergi dan akan diserahkan kepada, dengar, Yesus di situ mengatakan anak manusia. Baca Markus 9 nomor 30 dan 31. Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan kepada manusia agar mereka membunuh dia, dan setelah mereka membunuh dia, dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia, bukan aku. Dia, bukan aku. Berarti bukan dia yang bangkit, tetapi orang lain. Anda boleh mengatakan Bang Suma salah, tapi bolehkah Anda melontarkan kalimat Yesus salah? Silakan Anda renungkan. Selesai tugas saya cari onde-onde Jawa dulu, silakan. Aduh, keren juga. Jadi udahlah, sampai dunia kiamat mungkin pemahaman kita tidak akan ketemu. Saya hanya pegang di Wahyu 12 ayat 17 ya. Maka marahlah Wahyu naga itu kepada perempuan 12 ayat 17. Jangan ketemu dengan saya Bang John. Pendapat Anda dengan pendapat saya jangan ketemu. Minimal pendapat Anda dengan Yesus yang ketemu. Jangan saya. Saya Islam, Bung. Saya Islam. Gak perlu ketemu dengan pendapat saya. Tapi minimal Anda yang mengaku sebagai pengikut Yesus, pendapat Yesus bertemu dengan pendapat Anda. Silakan Anda hantam Yesus dengan kitab Wahyu itu. Silakan. Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, naga ini adalah lambang setan. Si iblis, si ular tua, itu pernah Anda katakan demikian. Jadi kalau memerangi ya karena marahnya, itu yang memiliki hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Di mana kita jumpai kesaksian Yesus kalau bukan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yahya dan tulisan Paulus. Nah, jadi saudaraku ya, hati-hati menafsir Alkitab menuruti kemauan kita manusia. Ya, kalau Tuhan katakan ya, Yesus katakan kepada murid-muridnya, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi kalau saya kembali ke Wahyu 12 ayat 17 tadi, ya perhatikan baik-baik, amarah naga dan memerangi ya. Orang Kristen selalu diperangi bukan dengan kitab lain, tetapi kitabnya sendiri. Ya, kita diperangi, kita memiliki hukum Allah dan kesaksian Yesus. Nah, kalau umat yang lain ya tidak memiliki kesaksian Yesus, yang tidak memiliki hukum Allah, iblis tidak memerangi, aman-aman saja dia, karena dia merasa itu miliknya. Nah, karena saya memiliki hukum Allah dan kesaksian Yesus ya, naga marah saya, iblis marah saya, setan marah saya. Yang lain-lainnya aman-aman saja karena dia merasa punya dia. Tidak punya hukum Allah dan tidak memiliki kesaksian Yesus. Itu milik setan. Itu. Nah, jadi gitu aja, sampai sini saja. Oke, kesaksian Yesusnya harus tergenapi tentang dirinya, kesaksiannya di Perjanjian Lama atau di kitab Wahyu? Kesaksian Yesusnya. Kesaksian Yesus ya, Perjanjian Lama harus digenapi tentang dirinya atau kitab Wahyu? Ya, sesudah Yesus berarti kita berbicara ke depan. Ya, bukan Anda, Yesusnya. Yesusnya mengatakan kesaksiannya harus tergenapi di Perjanjian Lama atau di kitab Wahyu? Di kitab Perjanjian Baru, entah tulisan Paulus. Udah, turunkan host. Udah sakit. Jangan bang, kasihan nanti Kristen memaki Anda pembohong. Itulah cerminan ya teman-teman, anak-anakku sekalian, kenapa Bang Suma dan tim itu ingin mendirikan sekolah apologet? Ini tujuannya. Masih banyak lagi rahasia-rahasia besar yang ada di Bible yang kami apologet Islam ini bisa uraikan skakmat bagi teman-teman kita Kristen. Sekarang permasalahannya adalah
apakah mereka masih tetap akan menjadi penipu ulung atau mereka itu akan sadar? Kalau seperti tadi tuh jelas itu penipu ulung tuh. Berani-beraninya dia mengatakan perjanjian baru katanya. Sementara Yesus mengatakan kitab Mazmur, kitab nabi-nabi dan kitab Torah. Coba lihat. Coba lihat itu. Itu penipuan. Kalau mereka berani menipu diri mereka sendiri, apalagi anak keturunan kita. Paham ya? Kalau mereka berani menipu diri mereka sendiri, apalagi anak-anak kita, keturunan kita kelak. Coba. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu kita. Tapi sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Dalam diri mereka ada penyakit. Fi qulubihim marad. Ada penyakit dalam hati mereka. Jelas-jelas Yesusnya mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Betul itu. Tertulis di mana tapi? Oh, di perjanjian lama. Berarti kalau Kristen benar, disalib, mati, bangkit hari ketiga, ditampar, diludahin, diseret, bangkit hari ketiga, naik ke langit. Berarti harus ada tertulis di perjanjian lama. Tunjukkan. Ada nggak? Nggak ada. Lalu Bang Suma, yang tertulis apa? Yang tertulis Yesus terangkat langsung ke langit. Bahkan 118 dari Mazmur, Yesus sendiri mengatakan di sana, aku tidak mati tetapi hidup. Lalu dia mengatakan, oh enggak, saya harus yang perjanjian baru. Hei, kamu percaya orang-orang itu yang ada di sana? Di zaman Yesus kamu percaya? Sedangkan hari ini kelakuannya kayak mana? Kamu percaya? Sedangkan Yehezkiel, kitab mereka sudah mencanangkan bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Dihabisin mereka itu. Bahkan Tuhan mengejarnya dengan pedang dari belakang. Sudah dihamburkan ke seluruh penjuru mata angin, masih juga diikuti Tuhan dengan pedang. Kamu percaya? Hah? La haula wala quwata illa billah. Jadi sekali lagi saya katakan, inilah kenapa penting ada dari Islam yang paham tentang berapologetik dengan narasi-narasi yang dibangun dari referensi Bible dan juga Al-Quran. Indonesia butuh apologet Islam. Negara kita butuh apologet Islam. Supaya mencerdaskan anak bangsa. Mana ajaran yang mengarahkan kepada kebenaran hakiki, mana yang mengantarkan kepada kebenaran semu. Harus diajarkan kepada anak kita. Kata pendeta Mel Atok, untung Islam mayoritas. Kalau sampai minoritas Islam ini, maka yang dia takutkan oleh pendeta Mel Atok itu bisa terjadi. Dan kalau itu sudah terjadi, maka tunggulah musibah akan datang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Untuk itu sekali lagi, sahabat-sahabat sekalian, doakan supaya sekolah apologet internasional kita tahun depan sudah mulai berjalan. Tentu ini bisa berjalan dengan dukungan sahabat-sahabat sekalian, di mana sekolah ini di bawah naungan Apologet Islam Indonesia. Demikian dari saya sementara. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Masih banyak. Tepuk tangannya mana ini yang di bawah, Ikhwan? Ya sudah, promo. Kalian Promo dulu, mumpung masih 4.000. Promo. Iya. Nilat. Kalian nggak lihat Gurunda, buset, long run dari Bada Isya sampai jam 11, Masya Allah, staminanya. Itu Ikhwan ya, kalau tidak merokok dan sering olahraga dan jago bela diri. Panjang umur Gurunda. Sini. Setengah sini dek. 1/2, Masya Allah, 1/2. 6 jam kurang loh Ikhwan. Buset, umur 2 kalinya aku Gurunda itu. Masih kuat napasnya, Masya Allah. Yuk. Panggil diam aja. Sekarang baru Ya kan Gurunda lagi berapi-api itu, berapa tritung bubuk tadi. Yuk Ikhwan, untuk acara ya, kalian yang ingin support tapi tidak bisa hadir, silahkan kalian belikan tiketnya saja gitu. Kalian belikan tiketnya saja, hitung-hitung infak Ikhwan. Jadi kalian jangan lihat 100 ribunya atau harus datang, ya enggak. Kalian infak, kalian amal jariah, karena ini yayasan resmi, sehingga apapun yang kalian sumbangkan akan kembali kepada umat gitu. Dan kita sudah memasuki H-3. Sampai jumpa di acara, kawan-kawanku seperjuangan semua. Gitu ya. Sip, mantaps. Kores baca WA saya ya.
Mana? Ya belum. Oh belum. Ya ya. Gitu. Jadi jangan ragu, jangan sungkan kalian infak. Misalnya gini, Bang Kores atau ya Bang Kores, ini saya infak untuk 2 tiket 200.000 gitu. Tapi saya nggak hadir gitu. Nggak apa-apa Ikhwan. Mantap sekalian. Kalian meramaikan acara. Oke, dinantikan. Hamin 3. Tamu tanya Tahres. Iya, nanti ada Q&A. Tiket apa? Tiket milad. Apalagi hadir kan gitu Bang Kores. Nah, hadir lebih bagus lagi kalau hadir. Hadir lebih bagus lagi gitu. Karena kuotanya semakin tipis. Jadi kalian yang nggak kebagian kuota ya udah infak aja gitu kan. Milad 2 di Jakarta. Sesuai doa kalian semua. Dan tidak lupa, kami juga berterima kasih untuk semua yang telah berkontribusi kepada acara kita. Api Jabo, mantap sekalian. Telah sumbangsi waktu, kru dan juga finansial. Api Jabar juga sumbangsi waktu, desain dan juga nanti ada timnya. Jabo dan Jabar bersaudara, mantap. Kemudian Pak Haji Deddy Miswar kalau menyaksikan, jazakallah khair untuk kontribusi yang telah diberikan sehingga Api bisa sampai saat ini. Walaupun baru hadir di dunia lintas iman ini, beliau cukup signifikan support kita Ikhwan. Dan tidak lupa juga yang dari Amerika, Bunda Jamilah. Nggak ada jaknya ding, Bunda Milah. Jazakallah khair untuk support-supportnya, terutama pribadi-pribadi yang memang perlu dibantu ya, karena mereka membutuhkan bantuan tersebut. Bunda hebat, MVP. Semoga Majariah selalu kepada Bunda. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, Kores di bawah ada Abah Nagabonar. Silakan disapa. Kores masih bisa daftar kan? Masih, gas ini. Ketik-ketik aja. Bang Kores, Ya. ada Abah Deddy Miswar di bawah. Silakan disapa. Weh, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini panjang umur ini, bisa nyampe 200. Baru juga diomongin, udah hadir beliau. Masya Allah. Jazakallah khair Pak Haji untuk supportnya. Di 2025 ini makin berwarna apologet Islam Indonesia dengan kehadiran antum, Masya Allah. Seorang yang menjadi salah satu yang dilihat dan dipanut oleh masyarakat Indonesia yang passionnya di sinematik gitu. Mantap. Ada di bawah Ikhwan, kalian nggak tahu kan? Ini Api itu setback keren loh. Apa tuh? Setback ini. Setback beliaunya. Ya. Assalamualaikum gitu ya, Mbak Deddy Miswar. Ini nih. Nah, Ini gandeng ngasih Kores mana? Gawe. Kan semalam itu kan kita ketemu ngobrol. Rencana mau bikin film. Pemeran utamanya itu Kores. Allah. Statementnya itu Mulai dari Bang Anding Lindur mulai. ada yang statement megang setrum. Udah diatur semua gitu. Tapi judulnya ini belum nemu nih. Sinopsisnya seperti apa. Kita sih pemain siapa aja ya gitu. Betul. Res, itu jangan lupa Res, itu bunga gimana ntar lo terlambat lagi. Saya nggak bisa transfer lo kalau belum tahu harganya. Kira-kira ada yang butuh mau jadi statement nggak megang setrum? Kira-kira siapa ya? Ini Aki Arif LH supaya sembuh asam lambungnya. Oke Bun. Aku tuh sibuk nyari trolling sebenarnya. Stuntman ya, sorry. Oh. Itu by phone juga bisa Res. Tunjukin gambar. Saya kemarin kirim udah dapat tuh sekitar between 5 sampai 8 harganya itu. Nah itu aja Bun, gas Bun. Ya nggak bisa nyuruh orang. Ini orang kan lagi bela sungkawa. Masa saya suruh-suruh sih? Oh nggak tahu kok. Kirain lagi baik-baik saja. Enggak, lagi. Iya besok aku kabarin ya. Please ya. Besok aku kabarin. Mm-mm. Oh apa namanya? Bunda, ini ketikannya Bun. Ketikin ke aku mau diisi apa karangan bunganya? Graffiti apa kayak bebas. Apa namanya? Congratulations bahasa Indonesia aja untuk Api Milad. Semoga tambah sukses, tambah besar. Pokoknya yang bagus-bagus lah. Terus Oke mantap. Ya Bunda Mila Amerika gitu aja, simple. Tapi yang bagus warnanya biru putih, tulisannya putih gitu loh. Latar. Paling ini hitam muda paling sama putih tua supaya kontras dia. Jangan lah gitu.
Beneran Bun? Enggak, saya lihat latar biru tulisan putih itu bagus. Latar biru, tulisan putih, oke, gas. Bunganya nanti kuning atau apa gitu. Jadi Ya ada Irfan. Oh ya, Bang Handi silakan. Jadi semalam itu ada, saya berusaha pakai istilahnya Bang Haji gitu. Sudah ku bilang jangan kau berdebat pula lah kau, kalah kau. Tapi nggak cocok saya itu, nggak kena gitu res, beda gitu loh. Iyalah, bukan artis. Bang Handi kan ini tentara Jepang, mana bisa ngerti? Ya itu dia, sudah ku bilang jangan kau berdebat pula kau, kalah lah kau. Nah itu. Letakkan senjata. Bau jigong langsung senjatanya. Ya itulah ikhwannya, info-info H-3 kita di Milad Api. Jangan lupa support dan datang. Mari kita lanjutkan diskusi. Yoks, naik. Yang ingin bertanya-tanya tentang Islam, kalau dijawab jangan sakit hati tapi. Nah ini ada Jono. Selamat malam Jono. Jono, wih bagus kacamatanya, keren. Jono, selamat malam. Bilang kau Jono, jangan kau naik pula kau, badiam kau. Badiam. Campur Jadi, Manado itu. Waduh. Roknya mobil. Ini kenapa nggak berani naik? Guru ndak mute pada bubar. Teritung-teritungnya juga. Takut sama Bunda Rama. Takut sama Bunda Rahma emang. Oh mama aku kan diam. Itu Ustadz Bunda Rahma kalau dialog sama teritung disangka cucu teritungnya. Pokoknya nanti Bunda Rama itu sama Bunda Nora sama Pamparo itu ada tim yang jemput. Jadi Bunda Rama itu sampai di bandara kira-kira bawa oleh-oleh apa dari Makassar. Palu basah. Bunda Rahma udah terbang ya? belum Bun. Jumat subuh jam 3 lah. Keren. Langsung hotel itu Bun. Breakfast di situ. Enggak. Bunda Rama nanti sampai Jakarta itu langsung ziarah kubur lebih Pak Karet. Astagfirullahaladzim. Lu ke karet, janganlah. Makan itu dulu Bun. Makan makanan yang nggak ada di Makassar. Ketawa Bang Haji dengerin apa pula Bunda Rama ziarah kubur. Jadi ngaso dulu di bandara tuh karena check in ininya itu jam berapa nggak apa-apa. Check in jam 1 loh. Bunda Rahma datang Jakarta jam 5 nyampe Jakarta Ikhwan. Bayangin Bunda Rahma, saking cintanya beliau dengan api. Bunda kirim tiketnya ya. Supaya nanti ketahuan jam berapa ya. Siap ya. Jam 6 itu datang nyampe itu Bang Andi. Check in hotel jam 1. 6 jam di bandara ngapain itu? Bang Handi, Pokoknya Bunda Rahma itu. Bunda Rahma makan mie itu, mie apa namanya? Mie Kebumen di Ben Hills itu. Waduh jauh dong Jawa Timur. Pokoknya Bunda Rahma itu nanti tiketnya kasih, nanti turun dari pesawat langsung dijemput Bunda Rahma. Kita punya ada teman di situ. Oke. Masya Allah. Halo, belum tidur. Gini aja Bunda. Sebelum kenal Bang Handi Masya Allah. Iya, nanti Bunda sebelum nyampe bandara kan lewat Masjid Al-Ittihad, turun di situ aja. Jadi deket jemputnya. Kan biasanya kan gini res perjalanan dari Makassar Jakarta kan biasanya 2 jam tuh ya. Tapi Bunda Rahma Jadi kan masalah sekali tuh ini loh apa deg-degan itu loh. Naik pesawat. Waduh, Bunda Rahma nanti naik pesawat jangan lepas sendalnya ya, dipakai aja. Siap. Malah pikir masjid. Takutnya gitu. Biasanya Bunda Dari Rahma Makassar kan udah hilang sendalnya itu. Makassar Jakarta kan itu 2 jam. Tapi karena Bunda Rahma orangnya nggak betah duduk, terpaksa mampir rest area dulu. Jadi bertunda jadi 3 jam, rest area 1 jam gitu. Pulang Bun, jalan-jalan dulu kuliner di Jakarta banyak.
Ya, lanjut diskusi itu ada tentu diskusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ini. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya ini, waduh keren banget Bang Juma nih. Dari tadi nih saya dengar ada acara api di Jakarta gitu ya, kalau nggak salah. Betul sekali. Di mana ya Jakartanya? Jakarta Selatan, Masjid Al Ittihad Tebet, akhi. Iya. Itu siapa aja gitu boleh datang gitu? Siapa aja boleh datang, yang penting beli tiket. Kalau lo kan terhubung yang mendaftar resmi itu 150. Tunggu saya baca satu-satu ya Pak ya. Pertama Haji Yusuf, kedua Haji Sumarni, ketiga Pak Dodi, keempat Pak Eko, kelima, waduh 150 Pak, bacain semua Pak. Apa sih? Itu kira-kira berapa itu harga tiketnya tuh? 1.100.000. 6 juta. Oh, naik lagi, udah naik.